Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalis Susaniyah. Masih di majelis yang ke-20 sana, hadis ke-20. Qauluhu idza lam tastahi, bermula sabdanya Nabi, apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka buat olehmu akan apa yang engkau mau. Itu yatadammanul ahkamal khamsata. Bermula dianya ucapan itu mengandung ia akan hukum-hukum yang 5. Bila engkau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau mau. Mengandung 5 hukum. Kenapa bisa mengandung 5 hukum? Lianna fi'lal insani imma ayyastahiya minhu aula. Nah, karena bahwa sungguh perbuatan manusia, ada kala bahwa malu ia darinya perbuatan atau tidak. Hmm. Karena bahwa sungguh perbuatan manusia, ada kala itu bahwa malu ia darinya perbuatan atau tidak. Fal awwalul haram wal makruh. Maka bermula yang pertama, yang ia malu, itu haram dan makruh. Wasani dan bermula yang kedua, itu al wajib wal mandub wal mubahu. Wajib, sunnah dan mubah, tidak malu. Waliza karena ini qila dikatakan orang inna ala hadzal hadisi midaral islami lima zakarna. Karena ini dikatakan orang, ada qil yang menyatakan inna ala hadzal hadisi midaral islam. Wah sungguh di atas ini hadis itu porosnya Islam. Karena nama yang telah kami sebutkan akan yama yaitu karena dia mengandung 5 hukum tadi. Ya, titik dulu Ustaz. Barangkali begitu Ustaz sebagai mukadimah. Medara itu bisa dibaca Madara. Bisa aja Ustaz, tergantung ini saya barisnya nebak-nebak Ustaz. Bisa aja kalau di kamus Madara mah Midara. Hmm. Harus dipastikan lagi Ustaz. Ya, Midara, Madara bisa aja. Mungkin ada dua juga. Udah jarang lihat kamu sini. Ustaz biasa baca gimana? Nggak Madar. tahu juga, cuman kayak kayak apa namanya tempat berputarnya lah gitu. Jadi Ya, di poros ya. ini. Kan ada juga isim alat yang isim makan yang kasrah nggak ada Ustaz. Isim alat yang kasrah miftah Ustaz. Iya, iya, Iya iya. betul. Bisa jadi. Itu Mas Dan ini mungkin. Lanjut Ustaz, saya dikit aja hari ini. Iya. Ya. Madar kita baca, isi makan. Benar Ustaz. Iya. Tumbuh, poros, as. Nah, lanjut. Nah, kita mulai dari siapa dulu coba. Sebentar. Ya Ustaz lah yang paling duluan berarti. Dikit-dikit Ustaz. Baca dikit-dikit. Oke, silakan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masalatun bermula ini satu masalah. Ihrumu kashful aurati, haram membuka aurat bihadratin nasi, di depan orang-orang. Wa amma bighairi hadratin nas, dan adapun selain tidak di hadapan orang-orang, faqad qala al-imamu an-Nawawi, maka sungguh telah berkata Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi muslimin, pada kitabnya syarh muslim. Yajuzu kashful aurati, boleh membuka aurat fi mahalli qadha'il hajati, yaitu di tempat buang hajat, wa fil khalwati, dan boleh juga membuka aurat pada tempat yang sepi, kehalatil Bentar Ustaz. iktisari. Di kita Ustaz baca lihat kitab apa langsung di layar? Lihat kitab nih, Berarti wafil khulwah di belakangnya ada waw ya? wa fil khalwati gitu. Oh iya. Gimana tuh? Nah, di kitab saya maksudnya Yang nggak ada waw.
Di kitab saya, di kitab ini boleh buka aurat pada tempat qadha hajat. Qadha hajatnya di dan tempat khutbah, bukan dan fil di tempat khalwat. khutbah bukan. Nah, Oh gitu, saya salah manain berarti ini. enggak salah, benar juga itu. Maksudnya qadha hajat ya mesti di tempat khulwah. Kemudian boleh juga buka aurat di tempat khulwah, kan ada dua kemungkinan. Oh Nah, ya benar. kita lanjut dulu, lanjut. Halatil iktisali seperti tempat untuk mandi, wal bauli, dan tempat buang air kecil. Wa muasyaratiz zaujati, dan boleh membuka aurat pada ketika apa namanya Menggauli. berhubungan. Oh ya. Wa amma dukhulal wa amma dukhulil wa amma Kan? dukhul menjadi zorof ya. Ya, bebas Ustaz. Nanti kita nyerap. Amma dukhulal hamami, adapun ketika masuk kamar mandi faedan, maka itu juga itu yutlabu lahul hayau, itu dituntut baginya man itu untuk ada rasa malu. Faqad qala ulama, maka sungguh telah berkata para ulama radhiyallahu anhum, biyuba yubahu lirijali, dibolehkan membuka aurat bagi laki-laki atau orang-orang dukhulal hamami, ketika masuk kamar mandi. Wa yajibu alaihim, dan wajib kepada mereka ghuddul basar, yaitu menundukkan pandangan, amma la yahillu, terhadap apa yang tidak halal lahum bagi mereka. Wa saunu, atau kepada dunia, wa saunu auratihim, dan menjaga apa aurat mereka, anil kasfi, dari terbuka, bihadarati, di hadapan man la yahilu lahun nazru ilaiha, Itu ya, kepada Ustaz. orang yang boleh melihat kepadanya aurat. Ya. Ini tinggal diubahu dikit. Yuhramu kasyful aurati, diharamkan akan membuka aurat bihadratin nasi, di depan manusia. Wa amma bi ghairi hadratin nas, adapun bukan di depan manusia, faqad qala al-Imam Nawawi, maka sungguh berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau berkata fi syarhi Muslim, yajuzu kasyful aurati fi mahalli qada'il hajat. Bolehlah oleh membuka aurat pada tempat qada hajat. Tentunya jangan di depan manusia qada hajatnya kan. Bolehlah oleh membuka aurat pada tempat qada hajat fil khulwah. Kalau di sini nggak pakai waw, yaitu dia qada hajatnya di tempat tersembunyi, boleh buka aurat. Atau ada juga kemungkinan kalau kita lihat contoh Ustaz ini, bolehlah oleh buka aurat pada tempat qada hajat. Tempat qada hajat ya mesti tersembunyi lah. Wa fil khulwah, dan boleh juga pakai waw berarti. Boleh juga buka aurat pada tempat sepi. Contoh tempat sepi kahalatil ightisal. Nah, seperti ketika mandi, wal bauli, ketika buang air kecil, wa muasyaratil zaujati, seperti ketika menggauli istri. Wa amma dukhulul hammami, hammam ya, pemandian. Wa amma dukhulul hammam, adapun bermula masuk pemandian umum, fa'idan, maka juga yutlabul haya'u, dituntut akan malu. Faqad qala al-ulama'u, maka sungguh berkatalah oleh para ulama radhiyallahu anhum, apa kata para ulama? Yubahu lirrijali dukhulu fil hammami. Dibolehkan bagi para lelaki akan memasuki dalam pemandian umum. Boleh masuk. Cuma wajibu alaihim ghaddul basari amma la yahillu lah. Dan wajib kepada mereka oleh menjaga pandangannya dari sesuatu yang tidak halal dan sesuatu bagi mereka. Wasaunu auratihim. Wajib kepada mereka oleh menjaga aurat mereka. Anil kashfi bihadratiman. Dari membuka aurat di depan orang yang tidak halal baginya orang. An-nadru ilaiha. Oleh apa tidak halal? Oleh melihat kepadanya orang. Itu ya, Ustaz. Nah itu. Nah itu Ustaz. Dikit-dikit nih. Ustadz Irwandi atau siapapun silakan lanjut.
Mau baca, mau maknain nggak apa-apa. Silakan Ustadz Lenovo, Ustadz Jumadil. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ruwiya anna rajula idza dakhala al-hammam ariyan la'anahu malakahu. Rawahu Daruqutni fi tafsirihi inda qawlihi ta'ala. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Wa rawa al-Hakim an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haramun 'alal rijali duhulul hammami illa Bimi Zarin kelihatannya. illa bimi'zarin amman nisa'u wa yukrahu lahunna bila udrin bi khabarin ma min imra'atin takhla'u siyabaha fi ghairi baitiha illa Hatakat. illa 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 hataka Ya, ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. ya, masya Allah. Nah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anna rajula, bahwa sungguh laki-laki idza dakhalal hammama, bila masuk ia akan pemandian, arian dalam keadaan telanjang, la'anahu malakahu, niscaya mengutuk, melaknat akannya laki-laki ada dua malaikatnya. Mungkin maksudnya malaikat penjaga kita, saya kiri kanan ya. Ya, melaknat akan dia oleh malakahu, oleh dua malaikatnya. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan akan ini hadis oleh Daruqutni fi tafsirihi, dalam tafsirnya Daruqutni. Inda qaulihi ta'ala, ketika membahas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat mulia yang menulis, mereka tahu apa yang kau kerjakan. Ketika beliau membahas ayat ini menyatakan, membawakan hadis ini tadi. Warawal hakimu an Jabir, dan telah meriwayatkan oleh Hakim dari Jabir anna Nabiya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nabi berkata, haramun 'alal rijali dukhulul hammam. Haram kepada laki-laki oleh masuk hammam. Gimana i'rabnya? Bermula haram kepada para laki-laki itu masuk pemandian. Illa bimi'zarin, kecuali dengan pakai kain sarung. Wa amman nisa'u, adapun bermula para wanita, fayukrahu lahunna, maka dimakruhkan akan dianya masuk hammam bagi mereka. Bila udhrin, dengan tanpa alasan, tanpa uzur. Li khabari ma min imra'atin. Karena hadis ma min imra'atin, tidak ada dari seorang wanita pun itu. Manafi min liadah imra'atun mubtada. Ma min imra'atin, tidaklah dari seorang wanita pun. Tidak bermula seorang wanita pun itu. Takhla'u siyabaha, yang membuka ia akan pakaiannya. Fi ghairi baitiha, pada bukan rumahnya. Illa hatakan, kecuali telah merusak ianya si wanita. Ma bainaha, akan sesuatu yang ada ia antaranya si wanita. Wa bainallah, dan di antara Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Turmudi, dan menghasankan ianya Imam Turmudi akan ini. Kita koma dulu. Nah, itulah dia. Tunggu, Ya, boleh nanya. Qala haramun ala rijali, itu haramun itu boleh sebagai mubtada gitu ya. boleh. Kelihatannya karena bukan Nakirah gitu. fiil. Ya, boleh. Ada alar rijalinya di depan. Oh, karena ada ala rijalinya gitu. Ada makmulnya, ada muta'alanya. Nah, kira kan boleh jadi mubtada kalau ada salah satu alasan dari 27 alasan apa 30, Ustaz? Banyak alasannya. Oh, terima kasih. Salah satu bisa saja tadinya kita mau jadikan ini mubtada sadda masadal khobar misal.
mubtada yang nggak butuh kepada khobar, tapi butuh kepada fa'il ya. Tapi ini bukan isim fa'il, masdar. Saya lupa syarat masdar beramal. Ya, jadi langsung aja mubtada. Mudah-mudahan boleh. Kecuali ada pendapat lain. Ada pendapat lain teman-teman? Bermula haram kepada para laki itu masuk pemandian. Kelihatan kalau di sini fi'il pun cocok banget kan. Haramlah kepada laki oleh masuk pemandian kan gitu. Cocok juga kalau andaikan fi'il. Atau misalkan isim fa'il misal. Atau bisa juga ini Ustaz, masdar bermakna isim fa'il banyak. Nah, atau bermakna isim maf'ul. Jadi bermula yang diharamkan kepada laki-laki akan masuk pemandian. Misalkan haram bermakna isim maf'ul. Pokoknya kita baca haramun. Nggak boleh kita baca yang lain. Begitu semuanya. Gimana? Aman Ustaz di sini? Kalau aman kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ya, silakan lanjut. Ya. Ini masih alasan tadi perempuan kenapa makruh masuk pemandian. Hmm, dikit lagi ya. Ini saya baca. Ini wali anna. Mudah-mudahan nggak pakai alif depan waw nih. Wali anna. Wali anna amrahunna ya. Jadi alif ini kita tarik ke mim ini. Wali anna amrahunna mabniun ala tasatturi. Kebalik tulisan. Karena bahwa sungguh urusan mereka si perempuan. Wali anna amrahunna. Alif salah tulis. Alasan kenapa makruh perempuan masuk pemandian umum. Di anna amrahunna karena bahwa sungguh urusan perkara mereka perempuan mabniun ala tasatturi itu dibangun atas harus lebih tertutup. Beda di sini Ustaz. Gimana? Kita Ustaz. Wali anna amrahunna mabniyun alal mubalaghati fi satri. Oh sama Nah, maknanya. yang benar itu. Sama. Sama Ustaz. Sama. Apa? Wali Ya. anna amrahunna mabniun alal mubalaghati fi sitri ya. Sama. Jadi harus lebih tertutup. Ah, benar itu. Sama. Dikit lagi walima fi khurujihinna dan karena sesuatu yang ada ia pada keluar mereka perempuan. Wajtimaihinna dan berkumpulnya mereka perempuan minal fitnati wasyarri dari fitnah dan keburukan. Titik. Ya, ini baru titik. Boleh lagi. Lanjut. Siapa mau lanjut? Ada suara Ustaz Fikri? Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaikum ya ikhwani bil haya'i. Maka sabit atas kalian wahai saudara-saudaraku bil haya'i senantiasalah memiliki sifat malu. Wa alzimul adaba dan lazimkanlah oleh kalian akan adab. Tablughul adaba. Tablughu al apa ini? Arab apa adab itu? Araba apa Ariba? Coba. Apa artinya? Saya belum Itu tahu. Ustaz Ainul itu. Apa arti Ustaz Ainul? Kalimat aja saya nggak tahu. Ya lanjut dulu Ustaz. Sambil kita cek dulu. Oke, ini saya kalian sampai akan Arab. Hmm. Ya. Wal nakhtima majlisana dan hendaklah kita tutup akan majelis kita hadza yang ini bisyai'in dengan sesuatu mimma yata'allaqu bil adabi dengan ma yang tertaluk berkaitan ia dengan adab. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian akan api neraka. Qala Aliun radhiyallahu an, berkatalah Imam Ali, mudah-mudahan Allah meridainya, ayyu ay addibu wa allimu. Artinya addibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah mereka adab dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakanlah olehmu akan anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah olehmu akan adab-adab mereka. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Bang, Itu Ustaz. siap. Jazakumullah. Jadi ini ariba Ustaz. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Ada tujuan yang lain, maksud. Oh, Nah, kalau ma'arib, ma'arab itu Al-Ghazali. mimi, ini masdar biasa. Walzimul Hmm, adaba tablughul arba barangkali bacanya. Jaga sampai olehmu akan adab, niscaya engkau sampai akan maksud, akan tujuan. maksud. Oke. Yang lain aman Ustaz. Sasaran, keinginan. Nah itu Ustaz. Masya Allah. Dikit-dikit biar kebagian semua Ustaz. Gantian siapa lagi? Silakan. Ini kalau gantian kita bisa ngaji panjang insya Allah. Ustaz Khalil, tabarukan Ustaz Khalil. Fadlu, ya ikhwani. Iya. Mana Ustaz Khalil? Ayo Ustaz Khalil. Langsung Ustaz. Kita bergerak cepat. Silakan. Bismillah. Yang lain ayo silakan. Ustaz Faisal, udah Pada belum kemana? beliau? Pada kemana ini? Langsung. Ayo mulai. Nggak seru kalau kita baca sendiri terus kan gitu Ustaz Fikri kan? Kayak biasa aja, seperti biasa aja ganti-gantian. Kayak zaman dulu. Hmm. 5 bulan yang lalu. Oh, ada yang nanya nih. Cara gabung harus gabung di grup Telegram. Saya bagi linknya di grup Telegram. Cari aja Telegram Kitab Kuning Gundul Mantul. Di sana ada link Zoom-nya. Oh, ini di Facebook ya, Tunggu? Bukan, TikTok. Ustaz. Ya, ya. Beda koile. Siapa tahu kan ada tambahan peminat kan? Nah, bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la ayyu addiba ahadukum ibnahu khairun min ayyatasaddaqa bi sa'i ta'amin. Sungguh bahwa memberi adab oleh salah satu kamu akan anaknya itu lebih baik dari bahwa bersedekah ya dengan satu sa' makan. Khairun khobar. Khobar ayyu addiba. Sungguh bahwa memberi adab oleh salah satu kamu akan anaknya khairun itu lebih baik min ayyatasaddaka dari bahwa bersedekah ya dengan satu sa' makan. Faja'ala ta'dibal ibni maka menjadikan oleh Nabi akan memberi adab kepada anak a'la akan yang lebih tinggi nilainya minas sadaqati dari sedekah. Hakahu Ibnu Abi Jamrata fi Syarhil Bukhari. Menghikayahkan ini hadis oleh Ibnu Abi Jamrah dalam Syarah Bukhari. Nah itu Ustaz. Ini yang namanya musawwik kan mubtadanya. Ini Jumlah. ya an yu'addiba lam ibtida an mausul harfi bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar jadi mubtada. Ini namanya isim awal kan? Mubtada isim marfu. Boleh isim sareh, boleh isim awal. Wa antasumu khairul lakum kalau dalam alfiyah atau kawakib. Ya. Antasumu khairul lakum. Artinya an masdariyah nih. Ya, mausul harfi. Hanya butuh kepada silat saja, nggak butuh kepada air. Karena dia huruf. Air itu kan semacam domer yang kembali ya. Sedangkan huruf nggak boleh jadi marja tempat kembalinya domer. Berarti kalau ada pertanyaan mana mubtadanya dari khairun, jawaban ringkasnya gimana, Tenggu? Ayu adiba ini. Ayu adiba memang isim dia. Karena jumlah an mausul harfi ya. Atau huruf masdari. Jadi selalu dia an bersama fi'il harus dirubah jadi isim.
Begitu kita robah jadi isim, mesti ada kedudukan i'rab. Apakah rafa, nasab, atau jar kan? Nah, ini mahalnya Nggak, rafa nih. nggak bisa disebut jumlahnya. Tuh. Jumlah fi'liyah ini jatuh ke mahal rofa sebagai Enggak, mubtada. enggak. Karena jumlah nggak boleh jadi mubtada. Mubtada harus mufrad. Yang itu. Mubtada harus isim. Jadi ayu adiba ini mesti kita robah jadi isim. Jadi seolah-olah gini Ustaz. La ta'dibu ahadikum ibnahu khairun. Sungguh memberi adab salah satu kamu akan anaknya itu lebih baik dari bahwa bersedekah ya dengan satu seorang. Soalnya banyak di hadis-hadis juga yang la'an awalnya gitu. Ya, itu ada kemungkinan begitu ya. La ayyahdiyakallahu bika Ya, rajulan wahidan khairul laka mimma benar. tala'at alaihi syamsu gitu kan. Benar, Di benar. riwayat Berarti berarti khairun mau khabar benar. Yang di depannya tadi mubtada. Nah, ya. Kalau enggak kita bingung i'rab khairun misalkan apa Ustaz kan? Enggak ada kan? Ah, Nah, ahadu udah fa'il yu'adiba, ibna udah maf'ul yu'adiba, khairun enggak ada. Enggak tahu kita i'rabnya apa. Nah, mesti khabar. Bukankah begitu Ustadz Ainul Muklis? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia boleh. tadi nih? Waqala ini ya. Iya, Waqala Abu Ali Ar-Ruzabari telah berkata Abu Ali, Al-abdu bermula seorang hamba itu yusolli biadabihi. Ia salat menggunakan adabnya ila rabbihi kepada Tuhannya. Wa bi ta'atihi dan dengan ketaatannya. Ilal jannati ia kepada surga. titik dulu Ustaz. Kayak nggak nyambung kalau Yusali ya. Coba Ustaz lihat di kitab, ada nggak yang Yasilu? Oh ya benar ya benar. Benar? Nah, Ya, majzum dia jadinya kalau itu. Nah, ya, bukan sholat sampai. Al-abdu yasilu bi adabihi kan. Sering kita dengar begitu. Nah, ya benar. Al-abdu yasilu bermula hamba itu sampai biadabihi dengan adabnya ila rabbihi kepada Tuhannya wa bi ta'atihi dan dengan ketaatannya ilal jannati nah ini ya. kepada surga. Faqala Sara As-Suqti radhiyallahu anhu Sallaitu lailatan minal layali aku pernah salat pada satu malam daripada beberapa malam. Famadatu famad famadatu rijlai fil mihrab. Maka aku panjangkan kedua kakiku di mihrab. Gitu Ustaz. Fil harami. Mungkin di tanah haram apa? Madad itu rijlaya atau rijli ya. Aku julurkan akan kakiku. Bisa juga ini mufrad satu kakiku di tanah haram. Ya. Mungkin di tanah haram kejadiannya. Ke Ka'bah barangkali. Terus? Oh, fil haram katanya di sana ya. Di sini fil mihrab katanya. Oh, mihrab benar-benar. Kelewat tadi. Ya, di mihrab. Nah, fanuditu maka aku dipanggil Fisara pada oh apa kata Fisara? Fi Sirri. Fisiri. Fisiri pada kesendirian apa namanya? Ya. Aku lah gitu apa gitu. Hakaza begitu tujalisul muluku. Fakultu maka aku berkata la apa katanya? Saya bantu dikit saya. Qala Ah, Abu Ali Ar-Rawzabari ya. susah Ar-Rubzabarizi. Berkatalah oleh Abu Ali Ar-Rubarizi. Al-abdu yasilu bi adabi. Berulah hamba itu akan sampai ia. Arti ini bukan tulisannya bukan begini yasilu, masalah yasilu. Berulah hamba itu sampai ia dengan adabnya kepada Tuhannya dan sampai ia dengan taatnya kepada surga.
Waqala Sirri Sukti, berkata oleh Syekh Sirri Sukti radhiyallahu anhu. Shallaitu lailatan minal layali. Aku salat pada suatu malam dari malam-malam. Famadadtu rijli fil mihrabi, maka aku menjulurkan akan kakiku di mihrab, artinya ke arah kiblat ya. Beliau menjulurkan kakinya ke arah kiblat. Fanuditu fi sirri, maka aku dipanggil dalam kesendirianku atau dalam rahasiaku atau dalam hatiku, semacam ada bunyi yang memanggil. Apa bunyi panggilannya? Hakadza tujalisul muluku. Bermula demikianlah itu duduklah oleh para raja-raja. Ini mah duduk orang sombong, duduk raja. Fakultu, maka aku berkata, la wa izzatika la madadtu rijli abada. Tidak, demi kemuliaanmu, wahai Allah, tidak akan aku julurkan akan kakiku selama-lama. Nah, mudah-mudahan gitu. Oh, benar. Baik. Gantian Ustaz, siapa yang mau baca lagi? Ustaz Faisal, udah lama nggak baca. Baca Ustaz Faisal. Ada Ustaz ngechat ini. Silakan Ustaz. Siapa aja boleh. Ustaz Iwandri Muhammad. Silakan. Qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian orang arif. Madaltu rijli fil harami, aku menjulurkan akan kakiku di tanah haram. Faqalat jariyatun, maka berkatalah oleh seorang jariyah. La tujalishu illa bil adab. Jangan engkau mujalasah akannya haram kecuali dengan penuh adab. Ya, ini berkatalah oleh jariyah kepada Ba'dul arifin tadi, la tujalisuhu, jangan engkau mujalasah akannya tanah haram ya, kecuali dengan adab. Jadi maknanya menghamparkan kakiku ini ke arah kiblat. Wa illa, jika tidak engkau duduk, kau mujalasah di tanah haram tadi dengan adab, fayamhuka min diwanil muqarrabin, maka menghapus oleh Allah akan engkau min diwanil muqarrabin, dari daftar orang-orang yang dekat dengannya. Diwan, buku dewan. Waqala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka para ulama, tarkul adabi mujibun littardi. Bermula meninggalkan adab itu bisa menyebabkan ia bagi terusir. Nah, diusir kita. Bertamu enggak adab pun kita akan diusir. Faman asa'a adabahu alal bisati turida ilal babi. Barang siapa yang buruklah adabnya, atau barang siapa yang memburukkan ia akan adabnya alal bisat, di atas hamparan, semacam di ruang tamu, turida ilal bab, niscaya diusir akan dia ke pintu. Nah, kan? Bisa berarti di dalam rumah, misalnya. Kayak ruang tamu. Itu. Kalau buruk adab di situ, diusir ke pintu. Waman asa'a adabahu alal babi, dan barang siapa yang buruk ia akan adabnya di pintu, turida ila siyasatid dawam. Dia diusir akan dia ke kandang hewan mungkin. Siasah. Siasah. Siasah itu nggak ada arti kandang, Ustaz. Siasat politik ya. Ya, ke daerah lah ya. Politik Indonesia. Kebijakan. Ini gimana cara memaknai kalimat-kalimat seperti ini? Barang siapa Siasah itu yang gimana? Gimana, Ustaz? Siasah itu di kamus juga ini peliharaan, aneh gitu lah. Peliharaan ya. Peliharaan. Kandang berarti Ustaz. Barang siapa yang berburu ia akan adabnya alal babi di pintu, turidan dia diusir ia ila siasatid dawab, ke tempat peliharaan hewan, di ke kandang. Kan kita kalau nggak sopan ya kamu di sono aja dah paling belakang kan gitu. Ya, di tempat sampah. Qala ba'duhum, berkatalah sebahagian mereka para ulama. Ya. Man ta'addaba bi adabis sholihin, barang siapa yang beradab ia dengan adab orang soleh, saluha libisatil mahabbah,
niscaya patut ia bagi hamparan cinta, cinta Tuhan. Wa man ta'addaba bi adabis shadiqin, barang siapa yang beradab ia dengan adab para shadiqin, saluha, niscaya patut ia libisatil musyahadah, bagi hamparan musyahadah. Ini istilah-istilah orang sufi. Misalnya. Waqala Abu Yazid Al-Bustami, berkatalah oleh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, wasafali abidun, wusifali abidun, wusifali, disifatkan bagiku akan seorang ahli ibadah. Artinya ada yang menceritakan kepadaku, itu ada seorang ahli ibadah datang ke kampung kita. Beliau mendengarnya, faqasadtu ziyaratahu, maka aku bermaksud akan menziarahinya abid. Usifa tadi diceritakan bagiku akan seorang abid. Ada sudah heboh di masyarakat seorang ahli ibadah datang ke kampung kita misalnya. Faqasadtu ziyaratahu, maka aku bermaksud akan menjenguknya. Fara'aituhu qad basaqa ila jihatil qiblah. Maka aku melihat akannya si abid meludah ia ke arah kiblat. Faraja'tu an ziyaratihi, maka aku kembali dari menziarahinya. Enggak jadi aku bertemu dengan abid itu. Kenapa? Li'annahu ghairu ma'munin ala adabin min adabis syariat. Karena sungguhnya si abid itu tidak bisa dipercaya terhadap satu adab daripada adab-adab syariah. Fakaifa yakunu alal asrari. Maka bagaimana ada ianya si abid itu bisa dipercaya atas rahasia-rahasia. Jadi nggak dianggap waliullah itu. Nggak mungkin. Waliullah mesti senantiasa jaga adab. Ini meludah aja ke arah kiblat. Ya, itu kata Abu Yazid Al-Bustami. Gantian Ustaz, siapa lagi? Gimana caranya ya orang dulu mengetahui dia itu ahli abid atau tidak ya? Ini bukan ya dengan melihat adabnya berarti Ustaz. Dengan melihat adabnya, bukan dengan kesohor namanya. Hmm. Dilihat adabnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Man tafala atau tijahal qiblati ya. Barang siapa yang meludah ia ke arah kiblat. Ja'a yaumal qiyamati, niscaya datang ia pada hari kiamat, wa tiflatuhu baina ainaihi, dan bermula ludahnya itu di antara dua matanya. Yang menempel di jidat kita. Nah, itu hadis. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud. Kita suka meludah sembarangan, Ustaz, nggak melihat arah. Padahal ini memang harus dihindari dari kiblat. Memuliakan kiblat. Wa an Abi Umamata, dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Abi Umamah. Qala Nabiyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, Innal abda idza qoma ya. Qoma ini lis salat. Innal amda, sungguhnya hamba idza qoma lis shalah, apabila berdiri ianya hamba untuk salat, futihat lahul jannatu, niscaya dibuka untuknya si hamba akan surga. Wa kushifat lahul hujubu, dan dibuka untuknya si hamba akan hijab, akan tabir-tabir. Bainahu wa baina rabbihi, tabir, hal keadaan tabir itu yang ada antara dia dan antara Tuhan. Wastaqbalal hurul ainu, dan menghadaplah oleh hurun ain, oleh bidadari. Nah, ini semuanya terjadi, dibukakan untuknya sorga, dibukakan hijab, menghadaplah oleh hurul ain, malam yatamakhab, selama tidak meludah ia, atau yatanahna, atau selama tidak berdehem ia. Nah, yatanahna, selama tidak berdehem ia. Rawahut Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani radhiyallahu anhu.
Aman Ustaz. Waqala dan berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Akramul majalisi mastuqbila bihil qiblat. Bermula yang paling mulianya dari majelis-majelis atau tempat duduk. Bermula paling mulianya majelis itu sesuatu. Ustuqbila yang dihadapkan dengannya sesuatu akan kiblat. Nah, itu dalam pengajian kalau duduk, kalau ada tempat yang bisa menghadap kiblat itu paling mulia. Atau kita baca istakbala Ustaz. Cuma domernya nggak tahu kembali kemana ke seseorang. Bermula paling mulianya majelis itu mah istakbala yang menghadap yang seorang dengan yama akan kiblat. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda inna likulli syai'in sayyidan. Sungguhnya bagi segala sesuatu itu ada pemimpinnya. Wa inna sayyidal majalisi qibalatul qiblati. Dan bahwa sungguh pemimpin majelis itu menghadap kiblat atau arah kiblat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in syarafan." Sungguhnya bagi segala sesuatu itu ada kemuliaannya. Wa zinatul majalis istiqbalul qiblah dan bermula hiasan majalis itu menghadap kiblat. Ya, lagi-lagi menghadap. Waqala ba'dhum berkatalah sebagian mereka para ulama, "Ma fatahallahu ala waliyin illa wa huwa mustaqbilul qiblati." Tidak membuka oleh Allah. Tidak membuka oleh Allah kepada seorang wali. Tidak memberikan futuh oleh Allah kepada seorang wali. Melainkan padahal bermula dianya wali itu yang menghadap kiblat. Nah, ini terjadi ketika wali sedang menghadap kiblat dan terjadi di malam hari. Dalam cerita yang lain. Tidaklah wali diangkat jadi wali melainkan di malam hari. Panjang masih saya. Oh enggak, dikit lagi habis. Ini majelis yang kedua satu kan? Dikit lagi. Gantian Ustaz, siapa aja? Silakan. Izin menyimak Ustaz. Belum terlalu bisa baca gun rokam. Siap Ustaz. Saya Assalamualaikum belum. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Saya baru download tuh, jadi kurang paham. Oke, siap. Kita belajar pelan-pelan insya Allah. Ini, silakan. Siapa yang mau baca? Ini Ustadz yang di belakang tadi, maksudnya gimana tuh? Ma fataha itu. Fatah Allah. Oh ya, mananya wali dapat futuh pasti ketika beliau sedang menghadap kiblat. Ketika zikir mungkin menghadap kiblat. Nah, beliau diberikan futuh oleh Allah. Futuh tahu apa futuh kan? Terbuka mungkin hal-hal yang gaib jadi kelihatan. Nah, itu futuh. Jadi di belakang-belakang ada ceritanya begini Ustaz. Nah, ceritanya begini, tidaklah Allah menjadikan wali melainkan tidaklah seorang dijadikan wali oleh Allah melainkan di malam hari, ya kan? Ini tidaklah Allah menjadikan seseorang wali, tidaklah Allah memberikan sesuatu ilmu kepada wali melainkan dalam kondisi beliau menghadap kiblat. Nah, itu mana? Jadi terjadi tambahan madat karunia dari Allah pasti ketika posisi wali itu sedang menghadap kiblat. Nah, itu menurut di sini. Itu maksud Ustaz bukan? Nah, itu. Ma fatahallah. Tidak membuka oleh Allah kepada seorang wali. Makna membuka tidaklah Allah memberikan futuhnya. Nah, futuh, nah itu dapat madat, dapat karunia tambahan dari Allah. Allah mengucurkan tambahan, bisa berupa pengetahuan kepada seorang wali itu terjadi ketika wali menghadap kiblat. Kalau wali nggak menghadap kiblat, ini belum dapat tambahan. Ketika nanti beliau menghadap kiblat, kalau Allah pengen memberikan, ketika itulah Allah berikan. Nah, itu maksudnya. Membuka hijab ya Ustadz. Ya, bisa buka hijab,
Jadi futuh itu biasanya Allah, karena sering kita Allah maftah alaina futuhal arifin ya. Dapat futuh itu macam-macam Ustaz. Kayak orang bertahun-tahun ngaji nggak paham-paham. Begitu Allah buka tabirnya, nah jadi paham semua kita. Bisa itu futuh namanya. Nah, itulah doa kita selalu baca Allah maftah alaina futuhal arifin. Hmm. Allah juga memberi futuh kepada Nabi. Inna fatahna laka fataham mubina. Futuh namanya. Udah jadi istilah. Nah, udah lanjut dikit lagi. Nah, mana tadi? Oke ya. Ya, belakang. Kemana sih tadi hilang mulu? Belakang gitu. Ah, ini. Wah, oke ya. Belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya inna rajulan Ya. inna rajula ilmin waladainil ya, Qur'ana alima ya. Inna rajulan alima waladainil Qur'ana ala sawa'i. Fakana ihdahuma yaqra'u wa huwa mustaqbilul qiblati. Fahafadhal Qur'an. Hafadhal Qur'ana qabla sahibihi bisunnatin. Qala ahlu tasarrufi nafa'anallahu ta'ala bibarakatihim id sahat mahabbatu uh, Sakota. saqatal adabu Hmm. wastashhada wastashhadu bidzalika bima naqala in khatafa. Hmm. Khatofan. Inna khatofan. Oh inna khatafan apa itu? Yang mana? Rawada khatafatin. Ya, rawada khatofatan. Rawada khatafatin. Rawada khatafatu ya. Hmm. Boleh. Ya. Rawada khatafatun. Pada khalat Qasra Sulaiman. Pada khalat itu apa pada khalat? Pada khalat. Pada khalat Qasra Sulaimana alaihi salam. Faqala illam takhruji Ruji. takhurjuni illam Takhruji. Nah. takhruji Qala betul. qala betu Qasra Sulaiman Alaihi. alaihi fada'ahu faqala ma hamaluka hamalaka Hamalaka. Ya. ma Hamalaka. hamalaka ala ma Kulta. qultu Ya. qulta Ya. qala ya nabi Allah inna asyaqa Hmm. la yu'akhizuna bi aqwalihim. Titik, San? Titik. Ya. Mana tadi? وحكى Hilang dulu. Ini lompat-lompat. Sebentar. Di belakang, Belakang lagi ya. di bawah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia dan diceritakan inna rajulan allama waladainil qur'ana ala sawai. Sungguhnya seorang laki-laki itu mengajarkan ia akan dua orang anak akan Quran di atas sama. Ada dua santri, dia punya dua santri diajarkan Quran. Fakana ahaduhuma yaqra'u wa huwa mustaqbilul qiblati. Adalah salah satu keduanya dua santri itu yaqra'u, membaca ya padahal bermula dia itu yang menghadap kiblat. Ketika baca Quran, salah satu santri selalu menghadap kiblat. Fahafizal Qur'ana qabla sahibihi bisanatin. Maka menghafal ianya salah seorang anak tadi akan Quran sebelum temannya dengan setahun. Dia setahun lebih cepat proses belajarnya dibanding anak yang tidak menghadap kiblat. Qala ahlut tasarruf. Tasarruf apa tasawuf?
Ada yang punya kitab? Tasawuf. Tasawuf. Qala ahlut tasawufi. Berkatalah oleh orang tasawuf. Ahli tasawuf. Nafa'anallahu ta'ala bi barakatim. Semoga memberi manfaat akan kita semua oleh Allah Ta'ala dengan barakah mereka. Apa katanya? Idza sahhatil mahabbatu saqatal adabu. Apabila sahlah oleh cinta, niscaya gugurlah oleh adab. Nah, kalau udah antara dua orang, udah benar-benar cinta itu biasanya nggak pakai adab lagi, Ustaz. Kayak kita punya teman dekat banget. Kan masuk ke rumah dia itu rada bebas gitu ya. Nggak perlu ikut protokol khusus lah. Nah, apabila telah sahih, telah benarlah oleh cinta, niscaya gugurlah oleh adab. Apa dalilnya? Dalilnya ini bukan hadis Nabi ya. Wastashhadu bidzalika, dan mencari dalil oleh mereka dengan demikian bima nukila, dengan ma yang dinukilkan akan dianya ma. Ada satu cerita nih yang menjadi dalil bahwa kalau cinta sudah benar, adab nggak perlu. Inna khatofan, inna khatofan, sesungguhnya seekor burung walet, walet jantan. Rawada khatofatan, menggoda ia akan walet betina. Nah, itu khatofatan. Pada khalat kasra Sulaimana, maka masuk ianya walet betina tadi ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nggak bisa digoda lagi burung walet betina itu masuk ke istana Nabi Sulaiman. Faqala, berkata ianya khattafan, walet jantan. Illam takhruji qalabtu kasra Sulaiman alaihissalam. Alaihi. Jika engkau tidak keluar, niscaya aku balikkan, aku telungkupkan akan istana Sulaiman atasnya Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman kan dengar bahasa burung ini. Marah Nabi Sulaiman nih. Jika engkau nggak keluar ke sini, wahai walet betina, ini istana Nabi Sulaiman bakal aku runtuhkan nih. Nabi Sulaiman ketika mendengar ini ngamuk ini, apaan nih? Keras banget nih ancamannya kan. Fada'ahu, maka memanggil oleh Nabi Sulaiman akannya walet tadi. Waqala, berkatalah Nabi Sulaiman, maha malaka alama kulta. Bermula apa itu yang mendorong ia akan kamu kepada apa yang kamu katakan? Kok bisa kamu berani ngucapin seperti itu? Mau merusak istana saya? Qala, berkata ianya walet tadi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Innal asyaqa la yu'akhaduna bi aqwalihim. Sesungguhnya para pencinta itu tidak dihukum mereka. Usyak, ya mak. Innal usyaqa, sungguhnya orang-orang yang pencinta yang sedang jatuh cinta, itu mereka tidak diambil, tidak dihukum dengan sebab perkataan mereka. Nabi kayak nggak paham aja. Kalau orang sedang jatuh cinta, itu omongannya nggak teratur. Nah itu. Ya kan? Lautan kan ku seberangi, kan gitu Ustaz. Gunung kan ku daki, walaupun nggak bisa didaki. Jadi ucapan orang sedang jatuh cinta itu ngawur. Nah, ini kata burung walet. Akhirnya Nabi Sulaiman nggak jadi menghukum burung walet tersebut. Maklum. Nah itu lebih kurang gitu ceritanya. Waqalu, dan berkatalah mereka para ulama. Mana tadi? Berkatalah oleh mereka para ulama. Innal adaba afdalu min imtisalil amri. Sesungguhnya adab itu lebih utama dari melaksanakan perintah. Apa dalilnya? Wastashhadu lidzalika, dan mereka menjadikan dalil oleh mereka bagi demikian bi anna siddiqa, dengan bahwa sungguh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ta'akhkhara anil mihrab, mundur ianya beliau dari mihrab, walam yamtasil amron Nabi, dan tidak melaksanakan oleh Abu Bakar akan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, baginya Abu Bakar, bi itmami shalah, dengan menyempurnakan salat. Ini kisahnya ketika Nabi sakit yang jadi imam Abu Bakar. Kemudian Nabi diantar ke masjid, Abu Bakar mundur dari posisi imam. Nabi menyatakan, tetaplah engkau di tempatmu. Abu Bakar tetap mundur ya. Artinya Abu Bakar tidak melaksanakan perintah Nabi, lebih mengutamakan adab. Nah ini dalilnya. Dalilnya melaksanakan adab itu lebih utama dari melaksanakan perintah. Wa ammal fuqaha'u, adapun orang-orang faqih, fuqaha. Faqalu, maka mereka berkata, imtisalul amri afdalu minal adabi. Bermula melaksanakan perintah itu lebih utama dari melaksanakan adab. Ya, itu menurut fuqaha. Wa banu ala dzalika qaulal musalli fit tasyahudi. Dan membangun oleh mereka atas demikian pernyataan
akan perkataan si musalli dalam tasyahud. Dalam tasyahud ketika kita berselawat kita baca Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad min ghairi ayyaqula ala sayyidina. Dari ketiadaan bahwa berkata ianya si musalli ala sayyidina. Ada ulama-ulama yang berpendapat lebih baik dalam sholat bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pakai sayyidina. Kenapa? Karena melaksanakan perintah imtisalan liqaulin Nabi. Karena melaksanakan bagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad." Ketika para sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad." Jadi dalam selawat itu enggak ada sayyidina. Kata para ulama, imtisalul amri khairun minal adab, kan? Nah, beda-beda. Itu Ustaz. Waqila lil Abbas, dan dikatakan bagi Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata orang bagi Abbas? Anta akbaru amin nabiyyu. Bermula engkau itu yang lebih tua, lebih besar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala berkata ya Abbas, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Berkatalah oleh Abbas, dianya Nabi itu lebih besar dariku dan aku itu dilahirkan sebelumnya Nabi, kan? Ini bahasa adab. Nabi lebih besar dariku. Padahal aku itu dilahirkan sebelumnya Nabi. Mestinya beliau yang lebih besar, lebih tua. Tapi karena menjaga adab, bilang Nabi yang lebih besar. Wazalika min adabihi, bermula demikian itu dari adabnya Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Sedikit lagi ya. Saya selesaikan sedikit lagi, 5 menit lagi. Udah lebih sejam. Hikayatun, ini satu hikayat. Dakhala Syaqiqul Balkhi. Masuklah oleh Syaqiqul Balkhi wa Abu Turabin, dan masuklah oleh Abu Turab An-Nakhsyabi, An-Nakhsyabiyu, masuk ke mana? Ala Abi Yazid al-Bustamiyu, kepada Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu. Fa ahdara khadimuhu ta'ama, maka menghadirkan oleh pelayannya Abu Yazid akan makanan. Faqala lahu, maka berkatalah keduanya Syaqiqul Balkhi dan Abu Turab tadi. Maka berkata keduanya baginya khadim, baginya pelayan tadi, kan? Kul, makanlah kamu. Kamu ikut makan aja bersama kami. Kul. Faqala berkata ianya khadim, ini shaimun, sungguhnya aku itu puasa. Ini ceritanya khadim ini nggak mau melaksanakan perintah tuannya, ya. Nggak mau melaksanakan perintah, kurang adab lah. Ya, kul, makanlah kamu. Faqala berkata ianya khadim, ini shaimun, aku puasa. Faqala Abu Turab, maka berkata oleh Abu Turab, kul walaka ajru siyami syahrin. Ya, puasa, makanlah kamu. Bagimu itu pahala puasa sebulan. Faqala berkata ianya khadim, ini shaimun, sungguhnya aku itu puasa. Faqala syaqiqun, maka berkatalah oleh Syaqiq. Nah, kul walaka ajru sanatin, makanlah kamu, bagimu itu pahala setahun. Faqala berkata ianya khadim, ini shaimun, sungguhnya aku itu puasa. Faqala Abu Yazid, maka berkatalah oleh Abu Yazid, da'u man saqata min ainillah, tinggalkan olehmu akan orang-orang yang telah gugur ia dari pandangan Allah. Itu orang nggak bernilai khadim itu, biarkan saja. Faquti'at yaduhu fi sirkatin ba'da sanatin, maka dipotong akan tangannya si khadim dengan sebab pencurian, fi sirkatin, dalam satu pencurian, maka dipotong akan tangannya fi sirkatin dengan sebab satu pencurian ba'da sanatin, sesudah setahun. Allah marzuqnal adaba bifadlik, ya Allah rezekikan kepada kami akan adab dengan karuniamu, wa karamika, dan dengan kedermawananmu, ya arhamar rahimin, wahai yang penyayang dari yang penyayang, ya akramal akramin, wahai yang paling dermawan dari segala yang dermawan, ya khairal mas'ulin, wahai yang sebaik-baik yang diminta, bijahi sayyidil mursalin, dengan kehormatan sayyidil mursalin. Titik ini Ustaz, ini udah menjadi baru. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu Ustaz. Berarti cerita yang terakhir ini karena nggak mau puasa, karena nggak mau
memutus puasanya gitu ya. Ya, ini gimana tadi? Fine.